Salam dan selamat jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tema perenungan kita pada hari ini adalah serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti ada waktunya dia dilanda kekhawatiran. Orang fasik juga dan juga orang benar sama-sama mengalami masa-masa khawatir. Orang tua pasti khawatir. Orang muda apalagi pasti lebih banyak khawatirnya. Juga laki-laki pun ada perasaan khawatir. Perempuan juga demikian. Jadi semua orang pasti khawatir. Entah dia orang benar, orang fasik, laki-laki, perempuan, yang tua dan yang muda. Semuanya pasti pernah khawatir. Ada berbagai alasan, ada berbagai macam alasan seseorang itu bisa mengalami kekhawatiran. Khawatir karena banyak musuh. Jadi ada banyak orang yang memusuhi dia karena berbagai alasan. Jadi dia sangat khawatir akan nyawanya sendiri, nyawa keluarganya, dan segala hal yang ada padanya. Dia khawatir dengan semuanya itu. Ada juga orang yang khawatir karena usahanya gagal. Bisnisnya, pekerjaannya terganggu. Dan itu mengakibatkan kekhawatiran. Juga ada orang yang khawatir oleh karena merasa tidak cukup. Atau hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan keluarga. Nah, karena itu dia khawatir. Ada juga orang yang khawatir karena jodoh. Takut tidak dapat jodoh. Atau takut kehilangan orang yang dikasihi. Itu pun bisa juga menyebabkan kekhawatiran. Dan berbagai penyebab-penyebab yang lainnya, sehingga kekhawatiran itu melingkupi kehidupan umat manusia. Jadi tidak ada orang yang bebas dari rasa khawatir. Semua orang pasti khawatir. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berfirman, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kekhawatiran dapat menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan kekhawatiran itu bisa membunuh tubuh, jiwa, dan raga kita. Bahkan ada banyak orang yang kehilangan akal sehat karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu menyebabkan performance kehidupan kita menjadi menurun. Kekhawatiran juga dapat menjadi indikator bahwa iman kita tidak dalam keadaan yang semestinya. Iman kita menunjukkan bahwa sesungguhnya itu tidak dalam tempat yang seharusnya semakin tinggi semakin naik,
tetapi ini justru makin turun. Jadi kekhawatiran menunjukkan bahwa kadar iman kita kepada Tuhan mulai terganggu atau berkurang. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini adalah penting untuk kita mendalaminya secara baik dan sungguh-sungguh untuk mengerti dan berkomitmen untuk melakukannya. Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Dia menjamin segala sesuatunya bagi kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Pada saat kita khawatir, kita dituntut untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberi jalan keluar atas setiap beban dan pergumulan kita. Ingat, Tuhan Yesus berfirman, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Hal itu tercatat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31. Janganlah kamu khawatir. Itu kata Tuhan Yesus. Jangan khawatir tentang makanan. Jangan khawatir tentang minuman. Jangan khawatir tentang apapun yang akan kamu pakai. Tuhan akan tambahkan semuanya itu ketika kita mencari Tuhan dan kita mencari kebenarannya. Sesulit apapun keadaan kita, jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita pasti dimampukan untuk melewati semuanya. Tuhan akan memberi kekuatan adikodrati kepada kita. Tuhan akan memberi kekuatan adikodrati bagi kita. Dan ketika kita mampu mengalahkan kekhawatiran, maka kita akan berbahagia dengan muka yang berseri-seri. Bahkan kita juga dapat memproklamirkan iman kita sama seperti Rasul Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu tertulis di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai kita. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita berdiam diri atau menjadi pemalas. Sekali lagi, berserah kepada Tuhan bukan berarti kita berdiam diri atau menjadi pemalas. Berserah berarti membawa segala pergumulan yang kita khawatirkan kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri. Di dalam doa, di dalam permohonan, dan di dalam ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Berserah kepada Tuhan berarti kita mempercayai Dia sebagai pribadi yang maha sanggup, yang maha kuasa, yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita miliki atau yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal apakah yang membuat engkau khawatir hari ini? Renungkanlah ini baik-baik. Tuliskanlah semua jenis kekhawatiranmu dan bawalah, serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan membuka jalan. Dia memberi jalan keluar kepadamu. Janganlah khawatir. Jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.